Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Imas Farida dengan NIM 2286236005 beserta rekan saya dan saya Dina Eka Oriana dengan NIM 2286230002 dan rekan saya yang satunya ya Rizka Irmayanti dengan NIM 2286236011. Pada kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap-tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Paparan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian. Pertama, tahap perkembangan bahasa menurut Jean Piaget. Dan yang kedua, tahap perkembangan bahasa menurut Johann Amos Comenius. Dan yang terakhir, tahap perkembangan bahasa menurut Connie R. Semiawan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Aktin Risnawati MPD. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian yang pertama mengenai tahap-tahap perkembangan bahasa menurut Jean Piaget. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak menurut Jean Piaget. Beliau mengemukakan bahwa dari mulai kecil hingga dewasa, tahap perkembangan bahasa melalui 4 proses tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahap ini dimulai sejak bayi baru lahir sampai berusia 2 tahun. Tahap ini merupakan fase awal di mana mereka menggunakan alat inderanya untuk memperoleh pengetahuan. Tahap ini biasanya bayi mulai melihat, mendengar, dan biasanya mereka melihat apa yang ada di depannya, belajar menirukan, belajar percobaan sederhana. Dan yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini dimulai sejak anak berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda. Tahap ini biasanya anak usia 2 tahun itu sudah mulai belajar berbicara. Mereka sudah mampu mengucapkan beberapa kata dengan jelas. Dan tahap ini biasanya mereka mampu mengikuti instruksi sederhana, misal buang sampah pada tempatnya, dan sudah memiliki keinginan untuk jajan, untuk memiliki sesuatu yang dia inginkan. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Di tahap ini biasanya terjadi pada usia 7-11 tahun. Usia ini adalah anak-anak yang sudah memasuki usia SD dan pra-remaja. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir logis dan sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal, dimulai dari usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa memiliki pola pikir seperti orang dewasa. Anak sudah bisa berpikir terhadap permasalahan abstrak maupun konkret. Pada tahap ini, anak sudah dapat membentuk ide-ide dan berpikir tentang masa depan secara realistis. Mungkin sekian pemaparan tentang tahap-tahap perkembangan bahasa menurut Jean Piaget. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkembangan bahasa anak usia dini menurut Johann Amos Comenius. Ia berpendapat bahwa perkembangan bahasa seseorang terdiri dari 4 periode. Yang pertama, periode sekolah ibu, berlangsung dari usia 0-6 tahun. 2. Periode sekolah bahasa ibu, berlangsung dari usia 6-12 tahun. 3. Periode sekolah Latin,
berlangsung dari usia 12 sampai 18 tahun. 4. Periode sekolah universitas berlangsung dari usia 18 sampai 24 tahun. Baiklah, mari kita bahas dari setiap periode perkembangannya. Untuk yang pertama yaitu periode sekolah ibu yang berlangsung dari usia 0 sampai 6 tahun. Pada periode ini, hampir semua usaha bimbingan pendidikan berlangsung di lingkungan keluarganya. Terutama aktivitas ibu sangat mempengaruhi proses perkembangan anak. Yang kedua yaitu periode sekolah bahasa ibu yang berlangsung dari usia 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu. Bahasa ibu ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, yaitu untuk mendapatkan impresi dari luar berupa pengaruh, sugesti, serta transmisi kultural dari orang dewasa dan untuk mengekspresikan kehidupan batinnya kepada orang lain. Yang ketiga, periode sekolah Latin yang berlangsung dari usia 12 sampai 18 tahun. Pada periode ini, anak mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa ini perlu diajarkan kepada anak agar anak mencapai taraf beradab dan berbudaya. Periode yang keempat yaitu periode sekolah universitas yang berlangsung dari usia 18 sampai 24 tahun. Pada periode yang terakhir ini, anak muda mulai mengalami proses pembudayaan dengan menghayati nilai-nilai ilmiah, di samping mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke materi yang ketiga yaitu perkembangan bahasa anak menurut Connie R. Semiawan. Menurut Connie R. Semiawan, perkembangan bahasa anak ini ada 4 tahap. Yang pertama, perkembangan bahasa usia bayi, perkembangan bahasa anak usia dini, perkembangan bahasa usia sekolah, dan yang keempat, perkembangan bahasa membaca dan menulis. Oke, yang pertama perkembangan bahasa usia bayi. Anak usia bayi apa sih perkembangan bahasanya gitu loh. Bayi kan hanya bisa menangis ya. Nah itu juga itu menunjukkan perkembangan bahasa karena dengan itu mereka menunjukkan bahwa mereka popoknya basah atau mereka haus seperti itu. Oke. Secara umum bayi ini mengeluarkan ucapan itu pada usia 10 sampai 16 bulan. Walaupun kenyataannya ada juga yang memerlukan waktu lebih lama dari itu. Sebelum anak-anak mengucapkan kata-kata, terlebih dahulu membuat ocehan, misalnya ba, ma, pa. Nah, mengoceh ini mulai terjadi saat usia sekitar 3 sampai 6 bulan. Tujuan komunikasi yang dilakukan bayi pada usia ini adalah untuk menarik perhatian orang tua gitu loh, dan orang-orang yang sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua perkembangan bahasa anak usia dini. Beberapa anak usia prasekolah ini memiliki kesulitan dalam mengucapkan kelompok konsonan. Misalnya seperti setrika, ya itu kan konsonan, mangga dan lain-lainnya. Nah, pada usia ini anak-anak sudah dapat mengembangkan ungkapannya lebih dari 2 kata setiap kalimatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan bahasa anak usia sekolah. Pada tahapan ini menurut Connie R. Setiawan penekanan perkembangan berubah dari bentuk bahasa ke isi dan penggunaan bahasanya. Anak-anak mencapai tahap kreatif dalam perkembangan bahasa itu. Jadi bahasa kreatif anak dapat didengar dalam bentuk nyanyian atau sajak. Oke, yang terakhir yaitu perkembangan membaca dan menulis. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perkembangan anak usia dini ialah kesediaan orang tua untuk menyediakan bahan bacaan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan kemampuan membaca anak. Nah, di sini berarti peran orang tua sangat berpengaruh gitu loh untuk menyediakan bahan bacaannya, untuk menyediakan belajar menulisnya seperti itu. Oke, dari diskusi tadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangan bahasa sangatlah penting karena melalui bahasa anak dapat mengekspresikan pikirannya sehingga orang lain memahami dan menciptakan hubungan sosial. Selain itu juga perkembangan bahasa sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak.
Dan tentu kita semua berharap dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.